Alhamdulillah kabar hari ini baik, tapi agak sedikit stres nih karena banyak tugas. Karena berhubung kami udah mau habis periode, mungkin akan ada pendekatan yang lebih dekat lah. So, jadi pemimpin ya, untuk pemimpin dan khususnya itu saya berharap orang-orang yang memiliki mental kuat, mental yang siap bekerja di bawah tekanan, mental yang tidak loyo. Halo mahasiswa FKIK Unja, selamat datang di podcast Krepes Creative Space. Oke, karena ini episode perdana, aku ngasih tahu dulu nih kalau Krepes ini merupakan podcast resmi dari BEM FKIK Unja. Pada episode perdana Krepes ini di sini akan bahas mengulik semua sisi dari mahasiswa FKIK. Untuk episode perdana ada tamu spesial nih, orang yang berpengaruh di BEM FKIK Unja. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur Mahasiswa FKIK Unja. Bang, mungkin ini agak keterlaluan sih kalau ada mahasiswa kita yang nggak kenal nih sama Wakil Gubernur Mahasiswa. Tapi boleh dong perkenalan diri dulu kan, mana tahu ada mahasiswa dari fakultas lain atau bahkan dari kampus lain nih yang nonton podcast kita. Oke, boleh silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Octavian. Saya dari program studi psikologi angkatan 2020 dan kemudian alhamdulillah diamanahkan sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa FKIK Unja periode 2022 dan 2023. Mungkin itu aja, mungkin yang belum kenal, salam kenal. Terima kasih. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, tapi agak sedikit stres nih karena banyak tugas. Apalagi kita udah masuk semester atas ya, semester 6 itu banyak tugas-tugas yang berbau praktikum. Jadi perlu ada laporan-laporan dan revisi, bimbingan dan sebagainya. Dan itu mungkin membuat saya stres dan alhamdulillah sedikit-sedikit stres itu perlahan hilang, tapi sejauh ini tetap masih ada stresnya. Masih ada gitu. Selain kesibukan tugas-tugas kuliah, apa lagi nih kesibukan yang lain? Selain tugas ya? Iya. Kalau selain tugas, mungkin saya otomatis pasti pentingnya akademik ya. Selain tugas, tentunya saya belajar, ya. Kemudian selain itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain akademik, yaitu kegiatan-kegiatan organisasi, yaitu ada organisasi non-kampus dan organisasi di dalam kampus. Untuk di dalam kampus sendiri, kebetulan saya hanya menggandrungi satu organisasi, yaitu BEM FKIK Unja, dan alhamdulillah saya sebagai wakil gubernur mahasiswanya. Kemudian untuk yang di luar kampus itu saya bergabung pada beberapa media kreatif, di mana saya sebenarnya cukup concern dengan media kreatif karena saya menganggap zaman ini udah modern ya, jadi kita memang harus beradaptasi dengan zaman, dan saya juga cukup suka untuk sharing ilmu-ilmu yang mungkin bisa saya dapat atau mungkin yang saya bisa riset dari Google, internet dan sebagainya. Nah itu harapan saya menambah pengetahuan lah untuk teman-teman yang nanti membaca atau mengunjungi profil media saya. Kita langsung ke intinya aja nih, bahas tentang kenapa sih Abang mau jadi wakil gubernur mahasiswa, apa nih motivasinya yang memutuskan Abang buat mau gitu? Kalau hal yang mendorong saya untuk mau menjadi gubernur atau wakil gubernur mahasiswa adalah saya memiliki sebuah visi, yaitu visi saya ini sebenarnya simple sih sebenarnya, tapi sulit untuk diaplikasikan. Yaitu saya ingin seluruh prodi yang ada di FKIK ini tetap menjalin solidaritas, terus juga menjalin hubungan yang baik, kemudian juga menjalin pertemanan yang baik, sehingga network antara kita itu tidak hanya sebatas satu prodi, tapi juga bisa meraih network dari prodi lain. Dan alhamdulillah dalam periode penjalanan ini cukup meningkat.
dan saya merasa sinergi antara anggota-anggota di BEM yang berbeda prodi itu cukup baik, dan alhamdulillah program-program di BEM cukup terlaksana. Selain itu visi saya yang lain adalah saya memiliki concern utama pada bidang entrepreneur. Saya tertarik pada bidang entrepreneur, dan alhamdulillah dari slogan Menjadi itu sendiri itu mengusung world class entrepreneur. Jadi secara tidak langsung itu sudah sejalan dengan visi dari universitas itu sendiri. Tapi memang kajian dari tahun sebelumnya itu masih kurang dalam pengaplikasian kegiatan-kegiatan yang berbau tentang entrepreneur. Jadi visi utama saya ketika mencalonkan diri kemarin itu fokus pada dua bidang, yaitu bidang entrepreneur dan bidang media kreatif. Itu saya sangat tertarik di bidang media kreatif. Ini abang pasangannya dari prodi lain gitu ya kan? Pasti ada cocok nggak cocoknya gitu kan? Terus apa sih yang menjadi beban abang sama Bukmannya gitu sama menjalankan, sama jadi ini, sama menjabat gitu? Oke, mungkin saya review sedikit ya tentang pasangan saya. Alhamdulillah Rina merupakan orang yang baik, dan alhamdulillah Rina juga cukup komunikasinya baik, dan saya tidak ada keberatan dengan pasangan saya, dan alhamdulillah kami memiliki visi yang hampir sama, yaitu ya berfokus pada entrepreneur dan juga tentang prestasi-prestasi mahasiswa, mana itu nanti, dan alhamdulillah sudah terlaksana beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait pengembangan prestasi, kemudian pengembangan keilmuan entrepreneur dan pengembangan media kreatif. Nah, terus untuk bebannya? Ya, beban. Oke, kalau beban mungkin bebannya itu dorongan dari pihak yang memang harus kita laksanakan tugasnya, yang mana itu memang berat. Bagaimana cara kita mendesain kegiatan itu harus sesuai dengan IKU. Jadi saya jelaskan sedikit IKU. Jadi IKU itu adalah landasan dalam kegiatan Ormawa, yang mana itu harus berlandaskan dengan IKU. Jadi mungkin bukan beban sih, lebih ke arah tantangan. Bagaimana cara kita mendesain kegiatan untuk sesuai dengan IKU. Jadi agar kegiatan-kegiatan yang kita buat itu on point, dan alhamdulillah sejauh ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan BEM cukup berdampak pada IKU universitas maupun IKU fakultas. Gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain. Jadi di BEM nih ada itu kan beberapa departemen gitu kan, dan itu pastinya banyak nih mahasiswa dari prodi lain, dan mereka tuh beda-beda nih sifat karakternya gitu kan. Gimana nih cara abang merangkul para staff, terutama staff departemen gitu? Oke, mungkin saya ulas terlebih dulu ya departemen atau divisi yang ada di BEM FKIK. Untuk BEM itu sendiri memiliki 7 divisi dan 1 badan khusus. Jadi saya jelaskan dulu, ada departemen, yaitu departemen internal, departemen eksternal, senora, terus ada bisnis, dan departemen lain itu yang memiliki tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Jadi tugas pokok fungsinya memiliki aspek-aspek lain, seperti di eksternal itu berhubungan dengan dari internal kita kampus ke eksternal, kemudian departemen internal itu mengakomodasi kegiatan-kegiatan di dalam kampus, dan juga ada departemen Arkesma, yaitu departemen yang mengakomodir advokasi atau aspirasi dari mahasiswa. Kemudian ada departemen baru yang baru digagas tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, yaitu departemen Litbang, yaitu departemen tentang penelitian dan pengembangan. Jadi pengembangan prestasi mahasiswa itu ada di kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen Litbang. Tapi untuk merangkul semuanya, ada satu lagi, yaitu badan khusus dan staf ahli baru juga di tahun ini, itu yang berfungsi untuk melakukan asesmen, terus kemudian monitoring anggota, kemudian juga dari melaksanakan asesmen apakah departemen sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya, dan itu baru. Dan untuk merangkul anggota staff itu memang cukup ada tantangan,
karena kita memiliki staff-staff yang memiliki background berbeda. Iya. Background di sini ada prodi, kemudian ada suku, ada agama yang berbeda, terus juga memiliki kepribadian dan watak yang berbeda pula. Nah, hal itu tentunya perlu adanya koordinasi dari aku dan Rina selaku gubernur. Bagaimana cara kita merangkul? Nah, tentunya dengan metode yang kami melihat dulu nih, bagaimana sih orang yang ingin kami lakukan pendekatan. Mungkin ada departemen-departemen yang cocok, dan itu saya lakukan di bidang seni dan olahraga. Nah, mungkin dari saya dan Rina udah mengaplikasikan beberapa pendekatan, yaitu dengan mengajak mereka untuk bermain olahraga atau hal serupa, atau turut aktif ketika mereka menjalankan UKM. Kemudian untuk internal mungkin ya pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi intinya harus kita dari saya dan Rina itu memperhatikan latar belakang dari individu tersebut. Jadi dari saat pendekatan, tapi kita lihat dulu individu mana nih dan pendekatan yang seperti apa yang cocok. Gitu sih. Gitu. Itu kalau pendekatan abang ke staff ya. Kalau pendekatan antara Bukma sama Bukma gimana nih? Karena pasti beda dong. Bukma sama Bukmanya kan gimana nih cara pendekatan awalnya, atau biar lebih akrab lagi gimana tuh caranya sebelumnya? Oke, kalau dari aku sama Rina ya pendekatannya mungkin ya itulah masih pendekatan interpersonal. Jadi semua hal yang ada terlibat antara aku dan Rina, sebagai contoh di program A, aku tidak bisa banyak handle, mungkin kan Rina yang handle, terus kemudian aku yang handle yang program B. Nah, tentu dari kami akan ada koordinasi lebih lanjut untuk menyampaikan progres dari program A, kemudian menyampaikan progres dari program B, agar tadi komunikasi kami tetap lancar dan meminimalisir miskomunikasi. Tapi sejauh ini memang sering terjadi miskomunikasi, karena mungkin terjadi beberapa miskonsep lah di antara kami. Tapi memang alhamdulillah hal tersebut dapat teratasi dengan tidak menciptakan konflik-konflik besar. Palingan ya perlu adanya penjelasan lebih rinci lah terkait hal-hal yang menjadi miskomunikasi. Terus sejauh ini pendekatan saya dengan Rina, saya merasa cukup dekat, kedekatan secara profesional maupun kedekatan secara emosional. Saya menganggap Rina sudah seperti teman, dan bukan teman lagi sih, kayak udah sahabat lah. Sahabat untuk bertukar pikiran, untuk bertukar pendapat, menambahkan ide-ide gagasan baru terkait program-program yang mungkin akan diaplikasikan pada BEM ke depannya. Dan alhamdulillah Rina juga orangnya cukup terbuka menerima masukan, saran, dan ide-ide baru. Oke. Selanjutnya kan udah mau hampir habis nih masa jabatannya kan. Terus gimana nih masalah kekompakan antara abang sama abang Rina? Kalau masalah kekompakan, alhamdulillah seperti yang saya jelaskan tadi baik-baik aja. Tidak ada permasalahan. Karena berhubung kami udah mau habis periode, mungkin akan ada pendekatan yang lebih dekat lah. Karena kan masa jabatan kami udah mau habis, dan mungkin ini momen-momen terakhir kami bersama di dalam organisasi. Mungkin di luar itu adalah kebersamaan, tapi tidak di dalam organisasi. Mungkin pendekatan hubungan itu akan diupayakan lah dari saya dan Rina, supaya dari BEM ini juga kami tentunya akan mencari penerus kader penerus untuk pemimpinan pengganti kami, dan itu akan kami gencarkan lagi lah. Bagaimana caranya komunikasi dilancarkan agar monitoring BEM FKIK ke depannya jadi lebih baik. Oke, boleh. Tadi bahas calon pemimpin ke depan nih. Boleh dong Bang kasih tahu poin-poin apa sih yang menurut abang yang cocok untuk jadi pemimpin gitu? Kalau jadi pemimpin ya, untuk pemimpin BEM khususnya itu saya berharap orang-orang yang memiliki mental kuat, mental yang siap bekerja di bawah tekanan, kemudian mental yang tidak loyo. Artinya loyo di sini ketika ada masalah itu malah ketuanya yang menghilang atau bermasalah. Selain mental, saya juga berharap calon selanjutnya itu memiliki gagasan-gagasan ide yang
banyak Hmm. supaya mahasiswa itu memiliki kebervariasian kegiatan. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan yang mungkin nilai positif pada kepengurusan kami itu dapat dilanjutkan, malah mungkin diinovasikan agar lebih menarik untuk mahasiswa. Kemudian selain itu saya berharap pemimpin selanjutnya itu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik di sini tidak hanya ketika mereka mencalonkan diri sebagai gubernur maupun wakil, tapi setelah itu juga memiliki kepribadian yang baik, karena yang dihandle itu kan bukan hanya satu prodi, tapi 5 prodi. Jadi perlu ada beberapa perbedaan pendekatan yang harus kita lakukan untuk mendekati atau melakukan pendekatan dengan background yang berbeda-beda. Itu sih yang terpenting adalah attitude, dan yang kedua adalah mental, dan yang ketiga adalah kerja keras lagi. Tuh, dengar teman-teman yang mau mencalon nih untuk periode berikutnya tuh harus punya mental yang kuat ya Bang, pribadi yang baik sama kerja keras. Itu sih 3 poin penting dari Waguma. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Karena Abang nih salah satu seorang pemimpin nih di BMFKIK gitu kan. Apa sih beban tanggung jawab yang Abang pikul yang mungkin bikin Abang ngerasa capek gitu sampai di ujung kepengurusan sekarang, yang bikin Abang ngeluh mungkin gitu, boleh? Kalau beban dan tanggung jawab ya? Iya. Kalau beban dan tanggung jawab sejauh ini pasti ada lah ya, pemimpin itu beban dan tanggung jawab yang berat. Kemudian saya menyiasati bahwa beban dan tanggung jawab itu adalah tantangan. Saya merasa bahwa beban yang saya pikul dan tanggung jawab yang harus saya jalankan itu merupakan tantangan yang mana itu harus saya selesaikan. Karena saya sudah memiliki komitmen awal ketika mencalonkan diri bahwa saya harus siap untuk menjadi gubernur maupun wakil dalam mengemban tugas saya sebagai pemimpin. Nah, sejauh ini memang belum ada, tapi harapannya jangan ada ke depannya. Dan saya berharap ke depannya BMFKIK ini mampu menjadi organisasi yang lebih baik, dan tentunya dari tanggung jawab dan tantangan ini dapat saya selesaikan sampai nanti akhir kepengurusan. Oke, amin. Oke, Bang, bahas pemimpin, boleh dong menurut Abang pemimpin itu apa dan gimana? Oke, mungkin kepemimpinan, membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan atau menjadi pemimpin itu adalah hal yang berat, dimana pemimpin itu bukan hanya sekedar untuk mengatur atau mengelola organisasi dari segi dari segi SDM dan hal-hal lain, tapi menjadi pemimpin adalah bagaimana cara kita untuk menginfluence anggota kita, bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi pemimpin itu adalah bagaimana cara kita mengerti sesama, mengerti anggota, dan bagaimana cara kita menginfluence anggota untuk bekerja lebih baik. Jadi intinya itu pemimpin itu bukan harus berpatok pada tugas, tanggung jawab, dan target dari organisasi tersebut, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemimpin tersebut mampu untuk menginfluence anggota agar mampu bekerja sebagai menjadi pribadi yang lebih baik dalam pencapaian tugas, sehingga tugas yang dicapai itu menjadi lebih optimal. Oke, itu teman-teman. Boleh dong Bang pesan buat pemimpin selanjutnya buat BMFKIK, berarti Guma sama Waguma nih mungkin calon. Oke, pesan ya dari untuk teman-teman penerus tonggak estafet keorganisasian BMFKIK periode selanjutnya. Saya berharap teman-teman harus kuat, tegar, dan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang dimiliki dari beban dan tanggung jawab, sehingga mampu mengeksplor diri menjadi lebih baik, dan dari eksplor diri yang lebih baik itu mampu memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Orang lain di sini bisa bermakna pada mahasiswa maupun pada masyarakat luas, karena tupoksi mahasiswa dalam memberikan kebermanfaatan pada masyarakat. Dan juga harapan saya mampu untuk berkoordinasi aktif dengan pihak dekanan dalam pelaksanaan kegiatan, dan rancangan-rancangan kegiatan disesuaikan dengan telah disesuaikan,
dan pelaksanaannya juga harus berdasarkan kemauan atau dorongan yang mendorong mahasiswa itu sendiri. Karena sejauh ini berat menjadi pemimpin dan kita harus mengutar bagaimana caranya agar seluruh komponen yang kita pimpin itu menjadi lebih baik. Oke, terakhir Bang, satu kata buat FKIK. Satu kata untuk FKIK. Atau satu kalimat boleh? Satu kalimat ya. Iya. Satu kalimat untuk FKIK gacor. Gacor. Wah, senang banget nih bisa bincang-bincang sama Bang Raffi yang seorang wakil gubernur mahasiswa FKIK Unja, dan tadi ada banyak hal yang udah kita perbincangkan di sini ya kan, mulai dari kepemimpinan, kerja sama tim, kerja keras, terus juga tadi ada pesan buat calon Gubma dan Wagubma di periode selanjutnya. Jadi udah banyak hal yang bisa kita ambil dari sini, dari obrolan santai di podcast Krepes. Kalian pasti banyak kan ingin tahu tentang mahasiswa FKIK Unja, tentang semua yang ada di FKIK. Terus kalian jangan lupa pantengin nih terus episode selanjutnya di Krepes, karena akan banyak hal yang akan kita ungkit di sini. Aku ada pantun nih buat kalian. Buah pepaya, buah delima. Jangan disimpan di dalam peti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di Krepes FKIK pamit undur diri.